Teater ini dibentuk pada tanggal 14 Februari 2016 oleh generasi pertamanya nih. 14 Februari 2016. Wow. Jadi teater barat ini juga sering menyumbang prestasi pada sekolahnya. Salah satunya pada event FLSN 2018 di Semarang, berhasil meraih juara 2 cabang lomba monolog se-provinsi Jawa Tengah dan penyaji artistik terbaik tahun 2020. Lalu menjadi terbaik 2 di Artefak UNS tahun 2022 kemarin. Wow, keren banget. Keren banget. Oke. Mungkin para penonton yang masih di luar, Tolong segera masuk dulu. ya. Buat teman-teman penonton bisa menempatkan diri di bangku-bangku yang sekiranya masih kosong ya. Ya, benar sekali. Oke, sudah siap musik? Belum. Oke, Kita tunggu aja, nggak apa-apa Kak Ima. Oke, mungkin Kak Ima kita ngapain nih? Oke, mungkin kita bacain sekali lagi nih Ya. tentang pendukung Sponsor. di Artefak UNS ini. Ada sponsor-sponsor kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Floridina, Top Kopi, ada Mie Sedap, BPJS Ketenagakerjaan, Aqua, Deras, Bank Jateng, Pollution, Robert, Zinc, Pos, Perkebunan Nusantara 7, Innovista, Wing, Free Milk, Emina, Grab, Crisbar, The Sunan Hotel, Arfat, Donut Boys, Pesan Nota. dan Macaroni Jones. Ya. Oke, sudah siap? Musik sudah siap? Wah, Langsung saja kita saksikan dari Teater Bala dari SMA 1 Bawang Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Demikianlah nasib seorang ronggeng. Tersimpuh di antara keputusasaan akan cinta dan kehidupan. Menjadi ronggeng artinya melepaskan segala hasrat akan keinginan menjadi seorang wanita seutuhnya. Semua itu adalah wangsit yang harus kupenuhi. Bapak dan emakku mati ketika aku masih bayi. Dan aku menjadi ronggeng sejak usia 12 tahun. Tiada lelaki yang tidak akan berdebar melihat diriku. Gadis ayu yang menjadi penggambaran sempurna seorang ronggeng. Memiliki paras yang cantik, dada montok dan bibir merahku yang mengundang nafsu. Setiap aku berjalan, sudah barang pasti pria hidung belang akan berlomba melontarkan celoteh cabul untuk
menarik perhatian. Dari pemuda pengangguran sampai lurah Cikalan, bahkan darah asisten perdana adalah sebagian kecil deretan nama laki-laki yang merunduk di bawah kibasan campur. Apalagi aku diasuh oleh dukun rom yang paling manis di kota. Penghasilan yang mereka terjadikan melalui percobaan semakin menjadikan aku rongin yang tenar. Bojomu mesti bakal jadi nasi isi dewek sama Sritin, kata seorang perempuan. Orang senyawa. Tapi bojomu ini wis pikun, nembe lampung ngibing boyong ini wis soplak disitan. Aku selalu tenang di bojomu, mereka. Kita ini baik, bojone siapa sih bakal menang? Bojomu, apa bojomu? Seorang ronggeng tidak akan menjadi bahan pencemburuan bagi perempuan upah. Malah sebaliknya, perempuan semacam itu puas karena diketahui umum bahwa suaminya seorang lelaki jantan. Baik dalam arti uangnya maupun birahinya. Apalagi kalau bisa mendapatkan keperawanan seorang ronggeng pada ritual buka kelam, yang merupakan sayembara wajib diselenggarakan untuk memenangkan keperawanan seorang ronggeng. Barang siapa yang bisa membawa sekeping emas, maka ia akan memenangkan keperawanan Sritin. Sekian tarif yang dipatok Nyai Gatareja untuk keperawanan. Itu dia. Doa sedang bergegas kemari. Dia terus berjalan dengan menuntun kerbau betina gemuk. Dia semakin dekat. Rasus, aku takut. Aku tak sanggup melihat matanya yang bina dan lidahnya yang penuh ludah itu. Sus, bagaimana bisa aku menahan diri ketika aku sedang diperjualbelikan? Aku benci, Sus, benci. Lebih baik kuberikan keperawanan kepadamu, Rasus. Sekarang kau tak boleh menolak. Lakukanlah, Sus, sebelum kawan ataupun lelaki lainnya datang. Tuh, Cahayu, Toy akan segera datang menemuimu. Seorang lelaki terus menjamah tubuhku. Aku hampir tidak tahan dan biarkan saja dia. Namun tanpa kusadari, ada dua orang lelaki yang menyetubuhiku. Aku tidak bisa. Aku harus beritahu Rasus apa yang telah Nyai Gatareja lakukan untuk mendapatkan kerbau betina dan keping emas secara bersamaan. Ya, aku harus beritahu Rasus. Sus, bukan hanya satu, tapi dua orang pemuda dari desa yang telah meniduriku. Nyai Gatareja telah menipu mereka jadi keuntungan yang maksimal. Aku tak tahan ketika mereka menyentuh tubuhku, Sus. Bukankah memang ini yang kau impikan secara kecil, sih? Dari awal kan kau sudah tahu. Ronggeng laki-laki yang suka lihat dan suka tahu. Sebagai perempuan milik bersama, kau memang harus melakukan itu semua. Kau tahu itu kan, Sren? Jujurlah.
Kau senang kan? Jawab, Sri. Kau menikmati semua ketenaran ini, bukan? Memang benar. Hanya dari kebahagiaan dari hidup ini. Kebodohan, kelarangan, dan kau sendiri. Aku yang akan pergi. Akan meninggalkan kau. Sus, demi saya cinta mendalam. Aku ingin menjadi milikmu sepenuhnya. Aku memang senang menjadi nangke, tapi bukan berarti aku rela semua lelaki memasukkan lelaminya padaku, Sus. Sus, aku janji akan menjadi milikmu sepenuhnya. Aku ingin mengandung anakmu. Aku ingin menjadi istrimu, Sus. Aku janji, Sus. Nyai Katarja selalu mengatakan bahwa ketenaran dan gaib seorang roge akan mati saat memiliki mengandung. Itulah mengapa ia diam-diam memijit hingga mati ibu telurku. Tapi ya, bagaimana lagi? Konon katanya, Dukuh Parut akan mati tanpa seorang roge. 7 bulan Dukuh Parut dilanda kemarau panjang. Kehidupan Dukuh Parut ada jika suara gendang, calung, dan celetukan cambul pentas roge digelar. Saat aku mulai menari dan melempar sampul, hujan turun dan pada tiba, aku sudah memasukkan lidah. Akulah roge garaman. Rasa kosong dan dingin yang Rasus tinggalkan setelah kami bercinta seakan menujuti setiap helai kain yang menutup tubuhku. Tubuh yang bahkan tak berhak marah jika ditoel dan diremas-remas bagiannya. Aku hanya merindukan sebuah dunia kecil di mana ada Rasus di dalamnya. Dan cinta antara aku dengan Rasus akan menjadi perkara bersama sehingga semua bulan hubungan menjadikan diskusi setiap kali berhenti balik di sungai, bahkan gaplek, atau ketika sedang mencicipi singkong yang berada di jambu dan tanah. Pamorok yang cukup baru tidak lebih artinya dari kelompok dulu mengumpul massa bagi orang-orang pintar seperti Paman. Paman adalah seorang bijak yang bisa memimpin dan melindungi. Bahkan ketika Pak Cetri merajalela, Paman dengan andong kebesarannya setiap malam mengundang rombongan kami pada pertemuan yang penuh dengan pidato-pidato yang sama sekali asing bagi aku, Katareja, bahkan Sakarya. Oke rakyat, suara rakyat bersatu menuntut keadilan akan hak-hak yang telah diberi oleh kolonial, kapitalis, dan kolonialis. Lihatlah bagaimana cara mereka menjarah kebijakan kita. Semua orang desa hidup tanpa harapan. Butuhkan rezim nyata rakyat. Butuhkan rezim nyata rakyat. Demikianlah pidato bakal
yang diselenggarakan oleh bakat dan kelompoknya. Orang tak lagi menyebut ronggeng Ketuk Paru, melainkan ronggeng rakyat. Saat sehabis rapat di mana rombonganku mengisi acara kesenian, ratusan penonton mabuk dan kemudian mereka beramai-ramai meronggeng dan membuka padi di atas hujan. Malam yang amat sangat busuk, karena kemudian datang para pemilik sawah untuk mempertahankan bagi mereka. Darah yang tercecer, hias dengan serangan dan gejar-gejar yang dengan nafsu disuarakan oleh bakat dan kelompoknya. Selama 2 minggu, rombongan manggung terus-menerus di arena pasar malam atas nama bakat yang secara resmi dilarang pemerintah. Sampai akhirnya aku, Nyai Kataraja dan Sakarya ditangkap tentara dan harus penjara karena dianggap berkomplot dengan PKI. Aku potong bajingan cekik, otaknya terbuat dari gaplek. Dasar memang terawong bodoh. Memang benar apa yang Kasus katakan. Dukuh Paru hanya terdiri dari 3 hal. Bodoh, sakit, dan cabul. Sialnya aku berada di antara ketiga hal tersebut sebagai benang yang menganyamnya menjadi satu kesatuan. Apa? Bagaimana rasanya di penjara? Ternyata rasanya sama saja. Seperti saat aku dipingin pada malam Sabtu payung sebelum buka kelam. Bedanya hanya pada siapa yang datang di malam hari. Dari priayi, sekarang berganti tentara. Rasanya ingin sekali mengatakan pada istri komandan bagaimana suaminya menjadi anjing di hadapan setiap malam. Kabar terakhir yang aku tahu, Kasus telah menjadi tentara. Tentara sungguhan. Dengan pangkat, seragam, dan gaji. Maka setiap malam aku bertanya, apakah Rasus telah sama jenisnya dengan komandan menjijikan yang datang setiap malam? Dan ternyata yang selalu menjadi pertanyaan dalam pikiranku benar adanya. Sialan, Rasus benar-benar biadab. Semuanya sama saja. Tidak ada yang berbeda antara Rasus dan aparat menjijikan itu. Suatu ketika, aku bermimpi Rasus datang dengan memakai belangkon dan pakaian lurik juga berkalung kembang kandil. Aku pun senada memakai kebaya dengan sanggul berpais dan hijau merah. Kami menikah. Dan akhirnya Rasus menjadi suamiku. Dia menggenggam erat tanganku. Menciumku.
kau.